Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Adin Jawaharudin, angkat bicara terkait dengan PIK 2 yang ada di Banten, di mana kita tahu bahwa memang isu PIK ini sangat luar biasa, menyeret banyak orang untuk ikut masuk nimbrung di dalamnya. Ada juga yang hanya memang menjadikan isu ini sebagai ajang balas dendam terhadap Pak Jokowi, karena mereka tahu bahwa program ini dicanangkan ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Dan itulah yang dijadikan oleh Said Didu CS, termasuk beberapa oknum-oknum organisasi ataupun oknum-oknum orang yang kira-kira cari panggul lah dalam isu ini. Oleh karena itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor memberikan satu pernyataan yang hemat saya ini sangat bijaksana melihat persoalan tersebut. Ini dilansir dari suara.com. Ini coba saya baca beritanya ya. Ketua GP Ansor, konflik PIK 2 harus diselesaikan adil, jangan ada masalah di kemudian hari. Seperti itu judul besarnya. Suara.com, Ketua Umum Pemuda Ansor, Adin Jawaharudin menekankan pentingnya penyelesaian konflik dalam proyek strategis nasional atau PSN di Pantai Indah Kapuk 2 secara adil, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak seperti nelayan dan warga sekitar. Ya, kita tahu memang bahwa di setiap program atau pembangunan yang ada itu kadang-kadang memang harus ada yang menjadi korban dalam tanda petik. Ya, biasanya karena ini bicara soal pantai, maka pasti yang paling berimbas adalah nelayan. Termasuk saya kira tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua adalah soal mata pencahariannya sebagai nelayan, pasti berdampak. Dan yang ketiga adalah soal pembebasan lahan. Kadang-kadang juga kan oknum yang terlibat secara teknis di lapangan itu sangat tidak manusiawi pada saat melakukan pembebasan lahan. Hal itulah yang kira-kira kadang-kadang memicu konflik di masyarakat, dan itu dimanfaatkan oleh para oknum yang sakit hati terhadap pemerintah dan ya biasalah menunggangi isu-isu seperti ini. Ini saya lanjut beritanya. PSN di PIK 2 diketahui menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat setempat. Masyarakat menyebutkan bahwa proyek ini melanggar tata ruang, lingkungan, dan hak asasi manusia warga setempat. Nah, itulah isu besar yang dibawa, termasuk Said Didu dan beberapa oknum-oknum yang memang dari dulu tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya isu ini yang dipakai untuk bagaimana melabrak Pak Jokowi, malah sangat bernafsu supaya Pak Jokowi dikandangkan atau dipenjara. Dan bahkan ini isunya kemana-mana. Salah satunya ada orang Banten namanya Mahesa Albantani. Itu justru menganggap bahwa orang-orang yang terlibat di dalam proyek ini ikut membiayai agenda diskursus nasab. Jadi menuding Kiai menuding Usman Albantani sebagai orang yang berada di balik rungkatnya nasab Balawi itu dibiayai oleh Cina. Dan alhamdulillah karena Kiai menuding Usman Albantani juga beberapa hari terakhir ini melakukan satu pernyataan di media bahwa sesungguhnya justru yang bermain di sana itu adalah Balawi. Kenapa? Karena betul saja bahwa Aguang yang menjadi pemilik proyek di sana yang memenangkan proyek tersebut, tapi operasional lapangannya itu adalah Balawi yang namanya Muannas Al-Aidid. Nah, itulah fakta real yang terjadi di sana, tapi kita tidak masuk dalam isu itu. Isunya ini bahwa ada masyarakat yang menjadi korban, lalu orang yang merasa korban ini ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan yang memang mau menyudutkan Pak Jokowi. Nah, ini kita lanjut beritanya. Seperti apa pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor? Ini coba kita baca secara bersama-sama.
Adin Jawaharudin menyatakan pentingnya menjembatani kepentingan seluruh lapisan masyarakat agar proyek dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. PSN memang sudah ditetapkan, jadi yang namanya PSN ini saya juga pertegas ya. PSN ini adalah program strategis nasional. Artinya yang namanya program strategis nasional tidak mungkin itu dilakukan tidak dalam upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, hanya saja memang pada proses pelaksanaan teknisnya di sini kadang-kadang yang bermasalah. Inilah yang penting dijembatani. Inilah yang harus didudukkan secara bersama-sama antara kedua belah pihak, baik itu pihak masyarakat sendiri selaku objek ataupun pihak pemerintah. Nah, yang aneh karena kemudian banyak orang yang bicara di PIK ini yang tidak ada sangkut pautnya dan juga belum jelas seperti apa masalah yang sebenarnya terjadi di sana. Dan sekali lagi bahkan saya kira banyak berita-berita hoaks terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat tanpa dicek secara langsung di lapangan. Nah, karena itu saya kira pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini luar biasa memberikan masukan kepada semua pihak termasuk kepada pemerintah untuk bisa duduk sama-sama menjembatani ini antara pihak pengusaha dengan rakyat. Jadi memang pemerintah harus hadir di sana. Karena kalau tidak cepat dilakukan, maka ini akan menjadi ruang bagi orang-orang yang memiliki memang kepentingan supaya di sana itu ribut. Sehingga sekali lagi itu menjadi isu sentral bagi mereka untuk memojokkan pemerintah. Nah, saya lanjut. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menjembatani bagaimana PSN bisa berjalan dengan lancar. Kalau enggak, nanti banyak masalah di kemudian hari. Ujar Adin Jawaharudin saat diwawancarai oleh awak media pada Rabu 15 bulan 1 2025. Ini kemarin ini beritanya ya. Beliau menekankan bahwa aspek ekonomi dan penyelesaian masalah harus dilakukan secara adil dan memuaskan banyak pihak. Dalam hal ini, ia menyebutkan penyelesaian seperti dalam hal kompensasi harga tanah. Nah, ini yang saya maksudkan dari awal tadi. Jadi kadang-kadang masalah itu muncul ketika kompensasi tanah tidak sesuai dengan standar harga lokal itu. Nah, kadang-kadang juga karena sosialisasinya yang tidak bagus, tidak tuntas. Nah, itu juga yang menjadi soal di sana. Tidak jelas standar harga tanah yang disampaikan ke masyarakat. Apalagi kalau di tengah-tengahnya ada yang mau untung. Nah, ini yang bahaya ini. Yang mau untung. Jadi misalnya harganya anggaplah ya 1 juta per meter. Yang disampaikan ke masyarakat hanya 500.000 per meter. Karena ada yang mau untung di situ, yang mengurus itu. Petugas-petugas lapangan yang teknis-teknis. Nah, itu permainan-permainan mafia. Dan inilah yang pentingnya memang ini didudukkan. Nah, selain itu tentu bicara soal isu lingkungan, ya pasti memang berdampak juga pada lingkungan. Jadi bagaimana kemudian program ini jalan, tetapi lingkungan ini mesti harus dipikirkan bagaimana supaya tidak merusak. Kalaupun misalnya merusak, ada antisipasi yang bisa dilakukan oleh pihak pengembang. Selain itu, aspek administratif kenegaraan juga harus diselesaikan dengan baik. Yang penting ekonomi, penyelesaian masalah diselesaikan secara adil dan memuaskan banyak pihak, dan tentu secara administratif kenegaraan harus diselesaikan tambahnya. Dengan adanya berbagai konflik yang muncul ini, penyelesaian yang adil dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat yang terdampak. Nah, sekali lagi bahwa memang yang namanya program strategis nasional ini sekali lagi harus digarisbawahi ya, bahwa pemerintah itu tidak akan pernah mau menyengsarakan rakyatnya. Jadi bisa dipastikan bahwa program ini lahir dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Jadi memang harus dijalankan. Jadi sekali lagi secara teknis yang mesti didudukkan dengan baik di lapangan. Ya. Jadi masyarakat juga jangan terprovokasi. Setiap ada pembangunan lebih awal dinilai jelek. Akhirnya apa? Lambat orang maju. Dan sekali lagi itulah yang diinginkan para pembenci pemerintah, para pembenci negara. Supaya apa? Terjadi kacau balau dan itu dijadikan agenda untuk memasuki mendoktrin mereka untuk melawan pemimpinnya.
Nah ini pola-pola lama sebenarnya ini. Dan ini sejak abad 2 Hijriah sudah seperti itu mainannya orang-orang yang memang dalam satu negara yang kadang-kadang mungkin tidak mendapatkan posisi apa-apa. Nah, akhirnya mencari momentum. Dan momentumnya mereka dapat. Pas lagi yang mengeluarkan kebijakan itu Pak Jokowi. Sehingga itulah yang menjadi bulan-bulanan hari ini dilakukan oleh mereka yang kalau kita lihat di lapangan yang paling agresif itu adalah Said Didu. Ya tahulah siapa Said Didu. Ya ini kan salah seorang pejabat negara dulu yang dipecat juga oleh Pak Jokowi. Ya bisa biasalah sakit hati. Refli Harun. Refli Harun itu 2 kali jadi komisaris BUMN, 2 kali juga dipecat. Nah ini orang sakit hati semua ini. Nah, tapi sekali lagi kita berharap bahwa apapun yang mereka lakukan selama kritikan-kritikan yang dilakukan itu sifatnya membangun dan ada solusinya, tidak ada masalah. Tapi kalau dasarnya kebencian, menghasut rakyat, menyebar hoaks, saya kira polisi juga sudah bisa masuk di situ sebenarnya melakukan identifikasi siapa-siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya dan apa-apa isu yang dia bawa supaya proses penyelesaiannya ini tidak berlarut-larut dan mengorbankan rakyat Banteng. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.